Dia mainin 150.000 US. Wow, 150.000 US dolar dikali 39. Aduh. Oke, jadi hari ini kita on beat lagi di hari Minggu yang cerah ini. Kembali lagi di Satir Setir. Nah, di sebelum jalan tadi tuh, sebelum videonya hidup, jadi gue udah dapet orderannya itu di sini. Udah dapet, dia nih anaknya mesenin ibunya, jadi coba gue balas dulu ya. Soalnya dia minta nungguin ibunya tuh, kayaknya ibunya dari luar kota deh. Nah, jadi tadi gue udah bilang sama customernya, jadi kalau gue nunggu di sini lebih dari 15 menit, gue harus cancel karena jalanannya macet gitu kan. Ya, gue juga nggak mau lah nanti kenapa di jalan ditilang gitu kan. Karena kan mungkin ibunya baru jalan gitu, nggak tahu juga sih, tapi nggak apa-apa lah, kita tungguin aja sebentar, hitung-hitung membantu anaknya gitu ya. Sudah Pak ya? Iya. Pasang banyak virus wae. Di jalan enggak loh. Sampai rumah kok bersin terus. Ibu memang tinggal di sini? Iya, di dalam dia. Di dalam. Iya. Di dalam mulai tahun 99. Oh, lama Pak. Di Sudirman mulai tahun 81. Oh, Karena di Sudirman tuh kontrak tanah bikin rumah sendiri. oh gitu Pak. Di sini alhamdulillah ada rumah sendiri. Oke. Oh, berarti pulang kampung aja kemarin Pak ya? Ya, mertua meninggal. Ini. Das mesin pagi, jalanan mulai ramai. Cari rezeki halal, biar hidup tetap damai. Orderan pertama, ternyata fiktif juga. Beginilah cerita, satir jadi warnanya. Setir-setir, di jalan kita terbawa. Susah senang, tetap kita bawa canda. Satir, hidup gak usah terlalu serius. Satir lucu, bikin dunia lebih manis. Macet panjang, klakson bersahutan. Drama kecil, tiap hari jadi tontonan. Kadang bikin emosi, kadang bikin ngakak. Satirnya nyentuh tapi tetap enak disimak. Oke, jadi udah nganter penumpang satu, bapak-bapak sama ibu-ibu. Ntar kita muter dulu ya. Oke. Jadi kita sampai tujuan dulu. Dan pelanggannya asik, kita kasih bintang 5. Kalau aplikasi mah udah pasti top markotop, jadi udah banyak yang ngasih rating pastikan. Jadi kita nggak usah kasih rating si aplikasi. Oke. Nah, jadi itu kita tadi nunggu
bapak-bapak sama ibu-ibu yang pulang kampung. Jadi yang mesen tadi itu anaknya. Itu. Terus disuruh nunggunya itu karena bapaknya itu kan langsung naik bis gitu kan, mungkin anaknya nggak mau bikin bapaknya nunggu, jadi langsung dipesenin. Nah makanya tadi dia minta tolong boleh nggak ditungguin. Ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau kelamaan kan nggak bisa karena di pinggir jalan itu loh, di pinggir jalan gede lagi kan, takutnya kan macet. Jadi tadi kan udah gue bilang kan, kalau misalnya bukan kelamaan sih, kalau misalnya macet ya otomatis saya cancel karena kan memang takutnya mengganggu gitu loh. Nah terus tadi pas udah nyampe di rumahnya itu disambut sama anak-anaknya. Nah, sekarang karena kita tadi dapet anak yang berbakti sama orang tua gitu kan, gimana kalau kita ngebahas tentang orang tua, mau itu ayah, mau itu ibu, bapak, emak, apapun sebutannya, yang penting orang tua gitu. Di sini gue pernah lihat satu kasus gitu kan, itu di Instagram. Jadi kasusnya itu tuh ada anak karena nggak dibeliin motor sama orang tuanya, itu orang tua itu dibacok. Nah itu sebenarnya lucu gitu kan. Ini anak kan yang kalau udah minta pasti kan dia kan udah gede ya, udah udah punya kewarasan untuk tahu mana benar, mana salah, mana yang baik, yang buruk gitu kan. Artinya kita bisa bilang dia ini ya udah sepenuhnya sadar akan diri dia gitu kan. Nah, tapi kok bisa gitu loh, karena kemauannya nggak diturutin dia bisa ngebacok orang tuanya. Apa yang ada di pikirannya ya? Karena kan kalau kita pikir juga, misalnya nih ya, kita sama temen gitu kan ya, kalau kita juga minta sesuatu sama temen ya apakah harus kita ngebacok kalau nggak dikasih? Kan nggak mungkin. Aneh-aneh aja itu kayak gitu kan. Nah jadi kenapa sih kita itu sebagai anak gitu kan kadang-kadang sama orang tua itu berlaku nggak adil gitu, berlaku egois? Apakah karena kita dulu waktu kecil itu sering dimanja, ataukah dulu waktu kecil semua kemauan kita harus diturutin? Ya mungkin sih, tapi masa iya kita nggak sadar? Karena kan kalau kita hidup itu kan sebenarnya bukan dari kita pendidikan di dalam rumah aja kan, tapi ada pendidikan di luar, pendidikan masyarakat gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu kan bisa kita jadiin acuan gitu. Apakah kita harus bertahan dengan sikap egois kita atau kan enggak? Itu kan jadi pilihan masing-masing. Terus selanjutnya itu ada yang dia berpikir kalau dunia ini nggak adil. Kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang miskin, nggak dari keluarga yang kaya? Ya kalau kita bilang dari sisi egoistis manusia sih, ya aku kan nggak minta dilahirin gitu. Pasti ada keluar kata-kata yang kayak gitu. Sementara ya kita juga nggak bisa memilih, itulah keluarga kita, ya fungsi kita itu kenapa kita harus protes dengan kehidupan gitu kan? Kenapa kita harus protes dengan takdir di mana kita dilahirkan? Tapi kenapa kita nggak berfokus sama proses untuk berubah gitu, merubah takdir ini gitu kan? Misalnya kalau keluarganya miskin kayak gitu, ya kita cukup berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena kan orang bilang kan lahir dari keluarga miskin nanti akan menghasilkan generasi yang miskin juga. Wah itu di TikTok tuh banyak banget tuh
Misalnya ada ibunya miskin, bapaknya miskin, nanti akan melahirkan generasi miskin selanjutnya. Ya kalau memang gaya hidupnya atau pola hidupnya memang gak tanpa memikirkan apapun lagi, hanya mengikuti pola orang tua, ya kemungkinan akan terjadi seperti itu. Tapi kalau si anak tadi itu punya motivasi untuk berkembang, untuk dia berubah, aku nih nggak mau miskin deh, aku gimana sih caranya dia berteman sama orang yang kaya dalam tanda kutip. Kita berteman sama orang kaya bukan untuk minta uangnya gitu kan, tapi kita minta gimana sih pola hidup di keluarga yang kaya itu, gimana sih pemikirannya. Terus kan siapa tahu nanti dapat ilmu untuk kita bikin usaha, kita investasi gitu kan. Terus selanjutnya ya, kalau memang misalnya kita punya motivasi kan kita harus berubah ya. Berubahnya itu dari dalam diri kita sendiri. Ya mungkin kita bisa mengupgrade diri kita sendiri dengan apa caranya? Ya kalau misalnya di umur 20, 30 gitu kan. Nggak deh, kalau 30 mah udah dewasa ya. Umur 17, 20 sampai 28 tahun misalnya gitu. Itu kan sibuknya harusnya bukan sibuk investasi, enggak. Sibuknya itu harusnya mengupgrade diri. Contoh, ikut-ikut deh kelas-kelas yang bermanfaat untuk diri sendiri, baca-baca buku biar wawasannya juga tambah luas gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak kita untuk berubah itu tadi? Jangan semerta-merta kita nyalain takdir, nyalain orang tua. Kadang kita membandingin nih, orang tuanya si A bisa lo beli ini kayak gini, benda sesuatu kayak gitu kan ke anaknya, tapi kok kita nggak bisa ya orang tua kita beliin. Ya kita jangan marah. Kenapa harus kita marah? Ya orang tua kita pun menghidupi kita pun susah payah gitu kan. Jadi intinya itu bisa sebenarnya kita merubah pandangan hidup kita atau cara hidup kita, walaupun kita lahir dari keluarga miskin. Dan yang paling pasti, kita harus sangat-sangat berbakti sama orang tua, karena mau dimanapun aja ya, kita nggak tahu ya orang berpikiran kayak gimana. Tapi kalau gua khususnya selalu berpikiran, kalau doa orang tua itu menyertai kita, usaha apapun ya mudah-mudahan ya ada jalannya. Oke, gue dapet orderan selanjutnya dari Kerobokan. Itu nanti jemputnya itu 8 menit, 1,6 kilo, lumayan jauh. Kita ke bazar Love. Kemana nih? Kita ke Bazar Love Anchor di Canggu. Macet juga, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk obrolan kali ini, berbakti sama orang tua. Orang tua mau kayak gimana juga jangan dilawan, nggak apa-apa lah. Toh juga kadang-kadang kita sok-sok mau ngelawan orang tua, tapi ngelawan diri kita aja atau ngelawan kehidupan yang keras aja kita nggak berani, gimana coba, ya kan? Makanya kita harus berpikir positif, jangan menyesal kita lahir dari keluarga manapun. Berbakti sama orang tua, karena doa orang tua selalu menyertai kita, ya enggak? Oke, gua ambil orderan ini satu lagi. Nanti kalau misalnya udah selesai antar penumpang, kita ngobrol lagi. Yuk. Gas mesin pagi, jalanan mulai ramai, cari rezeki halal biar hidup tetap damai. Orderan pertama ternyata fiktif juga. Inilah cerita saat terjadi warnanya sedih-sedih. Di jalan kita terbawa, susah senang tetap kita bawa canda. Sedih-sedih hidup gak usah terlalu serius, sambil lucu bikin dunia lebih manis. Macet panjang, langsung bersahutan, drama kecil tiap hari jadi tontonan.
Kadang bikin emosi, kadang bikin ngakak. Seakan nyentuh tapi tetap enak disimak. Di sebelah mana mbak? Kiri Kiri nih. lampunya itu. Oke. Kayak sih Pak. Iya. Kita baru sampai di Canggu. Oke, sekarang ada jemputan lagi ke Canggu, ke bandara. Yuk kita lanjut. Oke, jadi tadi barusan nurunin penumpang di bazar Love Anchor. Tapi langsung lagi kita dibawa ke bandara. Jadi kita sekarang menuju tempat customernya ke bandara. Oke, kita lanjut ya. Duh, gak sempat ngobrol, tapi nanti kita ngobrol habis dari bandara. Oke. Develop fast also here. All the world is going to develop fast. There is more investor, more people put money, more the things will go more faster, you know. Because last year I tried to open another studio, Yes. Photo booth. Yeah. So I take photo for the tourists Yes. on the hotel. I try to catch investor, but investor don't trust. Good quality, bro. Yeah. And it's small. You can bring here. You can change it. The stabilization on this camera, maybe the latest one is more Better. nice, better. But also this is good. This is good also. I think. Because I already make a vlog with my wife actually, What you do? vlog on YouTube. Vlog. You do it? Yeah, with my wife. Really? I will see, bro. After Yeah. you give me Instagram, everything. Yeah, if you can open your YouTube, maybe. Yes, the travel. Yeah. It's beautiful. But now my wife pregnant, so we stop for the moment. Later we continue. When I will now I will start making advertise because I'm reaching good results, you know. But I'm still in the shadow now. I don't want to see people that I'm making something. But example, just they will show you. But now I will move to Dubai and I will need some video editors, beautiful, you know, to make video to advertise people on Instagram, TikTok, Facebook ads. Oh, you know. that's good. Oke, tadi baru antar satu customer ke bandara. It's super exciting. Ya, customernya itu orang Arab, tapi dia tinggalnya di Itali. Gila. Dia umurnya 22 tahun, tapi dia udah bikin uang, wow, super. Dari mana? Online. Dan gua nggak nyanyain kesempatan, jadi gua langsung tukar nomor HP, ntar gua chat dia, siapa tahu dia memang mau ngebantuin gua, karena dia bilang dia trader, dan gua lihat akun tradingnya, dia mainin duit customer, duit orang gitu kan, banyak banget customernya, ada 39 orang, per orangnya itu dia mainin 150.000 US. Wow, 150.000 US dolar dikaliin 39. Waduh. Ngeri. Bentar, kita arahin rute dulu ke studio kita, ke Pixel Us. Karena jujur gua kalau abis nganter customer, gue pasti langsung arahin ke studio Pixel Us karena gue nggak tahu jalan. Nah, kita sambung lagi. Nah, jadi dia ini mainin uang kliennya dia, $150 satu orang, dan itu dia bilang ya kadang ada loss, kadang ada untung gitu kan. Jadi tergantung marketnya pada saat itu. Dan menurut gua di umur 22 tahun lu bisa ambil resiko kayak begitu,
pemberani lah. Makanya untuk lu yang umurnya sekarang itu 20 tahun, 18 tahun, gagal itu nggak apa-apa. Yang penting lu berani dulu ambil resiko, lu berani dulu untuk apa ya kalau kita bisa bilang peluang. Pikir untungnya belakangan aja, karena untung itu datangnya itu tiba-tiba bro, nggak langsung nggak langsung instan gitu kan. Nah makanya kalau untuk dulu gua sempet ngambil resiko untuk keluar dari universitas. Artinya gua pengen hidup itu nggak kayak orang-orang normal yang istilahnya itu lulus kuliah, wah gua harus muter lagi nih, salah jalan. Nggak harus kayak orang-orang yang habis lulus kuliah nanti kerjanya di pemerintahan, dan rasanya gue bosen untuk kerja kayak gitu. Akhirnya gue tetap berpikir gue harus melanjutkan passion gue di bidang fotografi. Nah akhirnya apa yang gue lakuin, ya gue ambil resiko itu, dan sekarang gue udah bikin studio bareng temen gue, dan ya lumayan maju, lumayan jalan. Selain gue juga tetap kerja, tetap gua harus tetap kerja ya, karena istilahnya gua perlu pemasukan tetap. Tapi itu planning gua di tahun depan, gua udah harus berhenti dari pekerjaan gua ini. Jadi pas di umur gua 35 tahun, gua harus bikin usaha sendiri. Nah makanya gua sambil nge-grab ini kan, biar apa? Biar ya kalau misalnya nggak ada customer, gue bisa cari-cari sendiri nih. Nah, jadi gue bisa explore juga, gue bisa ngobrol sama banyak orang, dapat ilmu kayak tadi nih barusan, namanya Ibrahim. Dan gue pikir dia bilang sama gue, selain lu kerja, lu harus investasi bro. Itu saran dari dia. Makanya kita tadi tukeran nomor HP, dan kedepannya mungkin gue bakal investasi juga. Tapi gimana caranya? Ya nanti sekalian gue belajar, sekalian juga gue diajarin sama dia gitu. Oke, gue keluar dulu sebentar ya. Ntar kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya tujuan gue tuh kenapa gue ngikut taksi online gitu kan. Jadi selain gue nganterin customer, gue dapet uang juga di situ. Gue tuh ketemu banyak orang, jadi banyak masukan gitu. Selain juga gue mempromosiin studio gue. Ya sekalian nyelam minum air gitu kan. Nah, tapi yang harus kita perhatiin sama-sama, yang harus kita ketawain kadang-kadang tuh kayak gini. Lu berusaha untuk jadi lebih baik, dalam artinya lu berusaha buat jadi orang kaya gitu kan. Tapi kenyataannya lu nggak bisa. Karena kenapa? Karena lu terlalu takut untuk jadi orang kaya gitu kan. Artinya lu takut berbisnis, lu takut usaha, lu takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru, takut untuk ngobrol sama orang. Nah yang gue pikir jangan dong kayak gitu. Nah jadi lu harus berani yang pertama, dan yang kedua lu harus punya kalkulasi yang tepat gitu. Tapi kalkulasi yang tepat itu berdasarkan pengalaman sama intuisi. Nah intuisi didapat dari mana? Ya dari perjalanan bro. Nanti ada tiba-tiba orang nih, dia ngasih tahu, oh enggak buka bisnis nggak mau percuma karena rugi terus, dibilang gitu kan. Lu baru di percobaan pertama. Kalau katanya dia udah di percobaan kesekian dia masih gagal, yakin deh suatu saat pasti ada jalan untuk lu bisa berkembang gitu loh. Karena menurut gua kayak misalnya hidup ini nih kayak game. Gua dulu inget main game Harvest Moon. Jadi kalau misalnya gua udah bosen nih, misalnya kan gua udah bertani, gua udah beternak, terus gua udah dapat banyak uang gitu kan dari game itu kan, dari Harvest Moon gitu. Jadi gue bisa beli macam-macam dari game itu. Artinya bukan di real life ya, tapi di gamenya.
tuh udah ngerasa bosen tuh. Nah, akhirnya gue reset lagi, gue ulang lagi dari nol. Artinya apa? Memang bener tuh, dulu ada kan yang kata anak tuh, siapa sih namanya sih, siapa itu, ada anak kecil tuh ngomong perintis itu asik bro dibanding pewaris. Nah, ya nggak salah juga omongan dia, emang perintis itu asik memang. Jadi kita menikmati jalan menuju kesuksesannya itu loh yang dirindukan orang-orang sebenarnya. Bayangin nih, coba nih gua tanya, ketika lu ketemu sama orang kaya, pas dia ketemu sama orang yang biasa-biasa aja, dia pasti bilang dulu waktu usahanya belum berhasil, bla 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 bla. Artinya kan dia merindukan hal-hal seperti itu kan. Nah, cuman yang bocah itu kenapa dihujat sama netizen? Karena dia terlalu kecil gitu loh, masih terlalu muda gitu untuk ngomong dengan bahasa yang bisa kita bilang sangat-sangat tertata gitu kan. Tapi itu balik-balik lagi kemana? Ke orang tuanya yang ngajarin kayak gitu. Dan gue jamin anak itu tuanya, gedenya itu pasti jadi orang kaya. Karena dari kecil bapaknya aja udah ngajarin gitu. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang susah kayak kita ini pernah diajarin bapak kita kayak begitu? Enggak pernah. Karena bapak kita selalu bilang kalau mau kaya nabung. Nah pas kita nabung dikit besokannya kepake duitnya, akhirnya nggak jadi kaya, nombok. Nggak di zaman dulu, apa yang kita perbuat? Ya kita nyari kerja lagi, kita nyari uang lagi. Tapi kalau di zaman sekarang anak-anak muda misalnya, mentok nih duit nggak ada, begini-begini, apa yang dilakukan? Pinjol. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus kita buang ya. Jadi nggak perlu instan lah untuk menjadi kaya, itu nggak perlu instan. Karena prosesnya itu memang harus dinikmati. Karena di zaman muda, kita harus jujur nih sama-sama nih, di zaman kita muda ya bro ya, itu kita itu haus validasi. Jadi kayak misalnya dulu kayak teman-teman nih lagi kuliah, habis lulus kuliah kerja di mana, wah itu bahkan ada yang baru lulus polisi aja tuh udah pakai seragam pas lagi nongkrong. Kita tanya, ngapain lu pakai seragam? Padahal udah malam tuh, habis dinas. Ya elah, kan lulusnya baru kemarin ya, masa iya udah dinas di mana dia kan gitu. Terus ada juga gue punya temen tuh di dinas perhubungan ya kan, diteleponin mulu, nggak bisa ini segala macem, pokoknya kalau diajakin nongkrong nggak bisa mulu deh. Terus tiba-tiba pas dia ngajakin nongkrong ya pada mayoritasnya nggak bisa, dia marah tuh, ngambek. Dia bilang dia udah ngorbanin waktu dia gitu kan. Artinya ya dia butuh validasi kalau dia tuh penting gitu. Dan memang manusia itu memang haus validasi gitu kan. Ya, tapi oke lah ya. Semuanya itu pasti ada plus minusnya. Sorry agak kepotong soalnya tadi dapat orderan gitu kan. Terus sudah dapat orderan, akhirnya gue mutusin udah dua orderan tuh habis dari yang kita ngobrol tadi. Terus akhirnya gue putusin buat pulang, buat makan siang gitu. Nah sekarang ini udah jam 3:30 sore. Nah jadi waktunya kita untuk jalan lagi. Jadi kalau gua tuh kalau ngebeat gitu kan, kalau on beat jam 1, jam 2, jam 12 sampai jam 1 itu waktunya gua istirahat, waktunya gua pulang. Karena selain sepi dan juga panas ya itu, jadi kita lanjut lagi sore ini. Nah, terus tadi barusan dapet customer dari rumah, itu dianterin ke Denpasar Timur. Dia baru datang dari Tegal, dari pulang kampung. Nah, sekarang dia mau kerja lagi di Bali, dia jualan martabak. Bapaknya polisi juga. Oh gitu.
Tapi orang Bali Bu ya? Ya orang Bali. Dari sini dah ponaan saya. Oh, Nah, sini dah di sebelahnya ini ke kiri. oh iya, Ini ada jalan ke kiri. yang ini Bu ya. Saya memang diam di Denpasar, tapi kampung Mm-mm. saya di sini. Oh, berarti ini pulang kampung berarti Bu? Ya, ada upacara kawin cucu. Oh cucu udah nikah. Oke. Saya masukkan. Saya berhenti di sini ya. Ya, Oke. berapa dek? 62.000 Ibu. Ini dek. Oke. Tadi baru nurunin ibu-ibu. Kadang-kadang kalau jalan dapat ibu-ibu itu agak nggak tega kalau mau nolakin ordernya, karena apa ya, nginget orang tua sendiri jadinya. Makanya kalau ada ibu-ibu kayak gitu tuh ya kita kasih pelayanan maksimal, kita bukain pintunya. Kalau yang muda-muda mah ya biarin aja ya. Gitu. Terus kalau udah di daerah sini, di daerah Abian Semal, itu biasanya anyep. Ntar kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau udah nyampe di Abian Semal kayak gini, di daerah ini nih biasanya anyep. Makanya tadi tuh banyak driver yang nggak mau ambil, karena ya itu tadi ya pasti anyep gitu, nggak ada dapet orderan lagi. Tapi kalau gua mah selama masuk aplikasi gas-gas aja. Oke, jadi ntar kita sambung lagi kalau gue udah nganter ke customer. Dan hari ini terus terang kayak pengalamannya itu cuman banyak ketemu ibu-ibu. Jadi pagi tadi ketemu ibu-ibu, siang ini juga ketemu ibu-ibu gitu kan. Kita jadi entah kenapa empati itu langsung tinggi gitu. Karena ya itu tadi, karena gimana sih kalau orang tua kita misalnya gitu kan, naik Grab juga atau naik Gojek juga gitu, terus diperlakukan yang nggak asik gitu kan. Oke, ntar kita lanjut lagi ya pas kita dapat customer. Bye bye. Tadi nggak sempat buat ngerekam karena dapat orderan yang jalannya susah kali masuknya. Nah, sekarang waktunya pulang. Nah, jadi mungkin kalian di awal gue kan bilang nggak mau lihat penghasilan apa segala macam, tapi kan mungkin kalian ada yang penasaran untuk taksi online tuh gimana gitu kan. Untuk penghasilan gue pakai aplikasi itu totalnya tuh 460.000, dipotong bensin 200.000. Jadi gue dapetnya itu 260.000, dan 60.000-nya itu dipakai buat jaga-jaga, ganti oli atau nambah angin gitu kan. Jadi bersih gue dapet dari ya berapa jam ya? 6 jam, 7 jam. Ya bersihnya dapet 200.000. Sebenarnya kalau mau kayak gini nih enaknya itu mainnya itu malam gitu, jadi nggak panas kan, terus juga bensinnya juga lebih awet dibanding main siang-siang. Jadi nanti next time nya gue bakal on beatnya malam gitu. Oke, sampai sini aja cerita kita ya. Nggak ada lagi yang mau kita satirin hari ini, nggak ada lagi yang mau kita setirin hari ini. Dan buat kalian yang udah duduk di belakang nyaksiin video ini,
Gua harap kalian mau buat nge-subscribe. Terus kalau kalian punya masukan-masukan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Satir Setir.